Menantu Super. Bab 5721-5730. Bab 5721, memecahkan masalah. Pada akhirnya, masih ada orang yang berani mengambil langkah lebih maju, Tuan Desa. Meskipun ada kesenjangan tingkat di antara saudara-saudara di desa, kita harus mematuhi kesenjangan ini, tetapi kesenjangan ini tidak berarti kita tidak melakukannya. Punya hak asasi manusia. Semua orang bekerja keras untuk tokoh terkenal itu dan terluka. Meskipun perlakuan setelahnya benar-benar sama, tidak boleh terlalu menyimpang. Kalau tidak, mengapa saudara-saudara bertengkar dan mengapa mereka mempertaruhkan segalanya? Pemilik desa mengangguk, sepertinya memikirkannya sejenak, tapi nyatanya dia mengangguk tanpa memikirkannya. Bagaimanapun, dia memecahkan masalah untuk menenangkan emosi semua orang, dan hanya hantu yang peduli dengan alasan di baliknya. Bagaimanapun, itu saja. Apa yang kamu katakan masuk akal, teruslah bicara, kata pemiliknya. Faktanya, orang itu memang benar. Hierarki yang biasa digunakan adalah manajemen dan perjuangan kelas. Setidaknya perlakuan pasca perang tidak dapat dibagi secara ketat berdasarkan hierarki. Jika tidak, pertarungan harus dilakukan sesuai level. Namun nyatanya dalam tawuran besar, kekuatan utamanya adalah orang-orang yang levelnya tidak terlalu tinggi. Dengan logika seperti itu memang akan muncul beberapa masalah. Awalnya, semua orang telah melihat situasinya tanpa bersuara, dan setiap orang memiliki kesempatan untuk diobati. Jadi meskipun sumber daya dialihkan, masalahnya sebenarnya tidak terlalu besar. Namun jika terjadi penyimpangan yang serius, seperti situasi sebelumnya ketika orang lain yakin akan selamat, namun kemungkinan hidup dan mati Anda sendiri sangat tinggi, emosi Anda akan tersulut sepenuhnya. Kami ingin bertanya kepada pemilik desa, apakah ini masalah personel? Terus terang, apakah mereka yang dipilih oleh kedua penjaga itu memiliki lebih banyak eksploitasi militer daripada kami? Apakah kamu akan bekerja lebih keras dari kami? Lalu mengapa kita menerima perlakuan yang benar-benar membebani keberadaan kita? Hanya saja para VIP sudah tidak tahan lagi, jadi mereka paksa menambah kuota. Awalnya berpikir untuk memberi kita lebih banyak kesempatan, tapi alhasil kuota yang diberikan semakin banyak, yang sebenarnya tidak memberi kita lebih banyak harapan, tetapi lebih banyak peluang. Semakin banyak keputusasaan. Karena mereka semua diam-diam dimanipulasi oleh kedua penjaga itu, mereka memilih lebih banyak orang yang ingin mereka pilih. Begitu dia menyebutkan hal ini, banyak orang langsung menggema dengan marah, dan pemilik desa segera memahami alasan kemarahan semua orang. Faktanya, dari sudut pandang pribadi, apakah kedua penjaga saya melakukan kesalahan? Jika dia menerapkannya sendiri, dia juga akan memberikan prioritas kepada lebih banyak orang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi untuk pengobatan yang menyelamatkan nyawa. Tapi masalahnya adalah apa yang dilakukan kedua idiot ini begitu jelas sehingga orang lain mengetahuinya, jadi. Memikirkan hal tersebut, pemilik desa langsung memelototi kedua penjaga tersebut, lalu menamparkan wajah kedua penjaga tersebut. Kedua penjaga tersebut langsung ditampar ke tanah. Dua pecundang, apa yang kamu lakukan? Peraturan di toko saya yang terkenal selalu ketat, dan sistem penghargaan dan hukuman selalu adil dan adil, tapi kalian berdua idiot melakukan hal seperti itu. Kedua penjaga itu sebenarnya sudah tahu sejak awal jeda perselisihan sipil bahwa mereka akan menemui ajal. Bagaimanapun, ini telah terjadi, dan kedua orang ini pasti akan menjadi kambing hitam. Kedua orang itu buru-buru bangkit dari tanah, tidak peduli rasa sakit di tubuh mereka. Tuan desa, selamatkan hidupmu. Saya bingung sejenak dan ingin menyelamatkan orang sebanyak mungkin dan memastikan kekuatan desa. Itu sebabnya kami membuat keputusan ini. Ya, kami berdua pantas mati. Kami terlalu sibuk memikirkan orang-orang berpangkat tinggi di atas kami hingga mengabaikan saudara-saudara di bawah. Kami memang pantas mati. Tapi tolong, pemilik desa, tolong ampuni nyawa kami demi keselamatan kami. Demi desa.
Keduanya kini tak berharap bisa berbuat kebajikan, keinginan mereka hanya satu, yakni tidak ada masalah menjadi kambing hitam, namun tidak boleh kehilangan nyawa. Huff, kamu telah melakukan kesalahan besar dan membuat banyak saudara marah. Apa gunanya menceritakan hal ini kepada pemilik desa? Pemilik desa tidak berhak memaafkanmu. Jika kamu ingin bertahan, silakan mohon saudara-saudara. Pemilik desa berkata dengan dingin. Meninggalkan mobil untuk melindungi komandan adalah cara yang paling umum. Saat ini, bagaimana pemilik desa bisa peduli dengan hidup dan mati kedua orang ini? Yang lebih dia pedulikan adalah bagaimana menjaga situasi secara keseluruhan. Kedua penjaga itu tiba-tiba panik dan segera melihat ke arah saudara pemberontak yang hadir. Keduanya merasa menyesal di dalam hati. Bab 5722, Pemandangan. Mereka menduga bahwa mereka akan menjadi kambing hitam, namun mereka tidak menyangka bahwa mereka akan dikhianati begitu saja oleh pemiliknya sendiri, yang hanya membuat mereka berdua berada di ujung pisau. Sangat disayangkan kedua orang tersebut baru saja bertengkar mengenai 25 orang yang budidayanya tinggi dan sekelompok orang yang budidayanya rendah. Sekarang lebih baik, hidup dan mati mereka kini terikat langsung dengan kelompok orang tersebut. Teman baik, bisakah orang-orang ini melepaskanku? Tentu saja, kemungkinan ini hampir bisa diabaikan. Anda harus tahu bahwa merekalah yang menyebabkan kemarahan masyarakat, jadi akar masalahnya ada pada mereka. Jika ingin diselesaikan, jelas pilihan terbaik adalah dua orang mati. Mereka berdua mengetahui hal ini dengan baik, namun naluri bertahan hidup mereka masih membuat mereka berlutut langsung di hadapan kelompok kultivator rendahan. Saudaraku, kami selalu menjadi penjaga, dan satu-satunya tanggung jawab kami adalah melindungi keselamatan. Oleh karena itu, visi kami selalu terbatas pada keselamatan. Kami juga ingin meninggalkan kekuatan untuk melindungi keamanan desa, jadi kami bodoh sesaat dan melakukan hal-hal konyol seperti itu. Jika kami telah menyinggung semua orang, kami berdua akan meminta maaf kepada semua orang sekarang, dan tolong abaikan penjahatnya. Kesalahan. Ampuni kami. Ya, status kami rendah dan visi kami secara alami sempit. Saudaraku, jangan berpengetahuan seperti kami. Mereka berdua hanya bisa berbisik minta ampun dan memberitahu semua orang secara detail dengan sikap dan nada yang paling rendah hati. Mereka tidak meminta apapun, mereka hanya ingin bertahan hidup. Trik ini juga mudah digunakan, dan banyak orang sudah mulai memilih untuk menenangkan amarahnya. Lagi pula mereka juga tahu bahwa masalahnya agak besar, dan mereka masih agak takut di dalam hati. Kini pemilik desa dan kedua utusan khusus tersebut hadir kembali, dengan sikap yang sangat rendah hati dan tidak terlihat mengejar apapun. Jika mengambil kesempatan untuk menuruni bukit, sebenarnya itu adalah pilihan yang sangat bagus. Namun, sangat mustahil bagi Han Sanqian membiarkan masalah ini diselesaikan seperti ini. Seorang murid tiba-tiba berkata, jika meminta maaf itu berguna, lalu apa gunanya memiliki aturan di dunia ini? Artinya, siapapun bisa melakukan kesalahan terlebih dahulu lalu meminta maaf. Kami tidak menerima permintaan maaf, kami hanya ingin bertahan. Adegan yang baru saja tenang tiba-tiba muncul kembali karena kata-kata, hanya ingin bertahan. Pengaruh kalimat ini memang sangat besar, kalau mau bertahan ini suara semua orang, yang ingin dilakukan dan diinginkan semua orang memang ini. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka inilah inti permasalahan sebenarnya. Memikirkan hal ini, banyak orang berdiri lagi ketika mereka hendak berhenti, mengangkat tangan, dan berteriak keras. Ya, kami ingin bertahan hidup. Kami ingin hidup. Kami ingin hidup. Semua orang berteriak serempak, suara mereka lebih keras dari yang lain, dan pemandangan sekali lagi menjadi kacau balau. Kepala pemilik desa sangat sakit sehingga dia bangun lagi setelah itu selesai. Namun, betapapun sakitnya kepalanya, dia harus menyelesaikan masalahnya. Dia buru-buru mengangkat tangannya untuk menghentikan sekelompok orang membuat keributan.
Setelah semua orang menjadi relatif tenang, dia berbicara. Kalian semua adalah elit di toko saya yang terkenal, jadi yakinlah bahwa toko tersebut akan melakukan yang terbaik untuk memperlakukan semua orang. Untuk ini, pemilik toko dapat membuat janji ini di depan semua orang sekarang. Semuanya, kalian semua sudah mendengarnya. Pemilik desa secara pribadi telah membuat janji, jadi semua orang bisa merasa nyaman, kata Hei Feng juga. Utusan berpakaian putih itu menambahkan, kalian semua berasal dari toko-toko terkenal. Faktanya, kalian juga adalah harta karun dari toko-toko terkenal. Kalian juga tahu bahwa dibutuhkan banyak sumber daya dan banyak waktu untuk melatih seseorang, jadi bagaimana bisa kami meninggalkanmu? Kami tidak bodoh, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kami tidak menginginkan harta benda kami sendiri, harta kami sendiri? Jadi, yakinlah, kami dapat menjamin bahwa kami akan menjaga hidup dan mati semua orang. Tiga manajemen besar berbicara serempak, dan situasi tampaknya terkendali secara efektif dari sudut pandang yang ideal. Namun sayang sekali Han San Qian telah memberikan instruksi kepada 25 muridnya tentang cara membuat keributan ketika menghadapi situasi seperti itu. Dengan kata lain, Han San Qian sudah lama menduga situasi ini akan terjadi, jadi dia sudah memikirkan cara untuk menghadapinya terlebih dahulu. Inilah kengerian Han San Qian. Selalu antisipasi dan persiapkan terlebih dahulu. Bab 5723 sedang direncanakan. Tentu saja kami percaya apa yang dikatakan pemilik desa, tapi kami juga tahu bahwa apa yang dikatakan pemilik desa seringkali demi situasi keseluruhan dan untuk menstabilkan hati setiap orang. Faktanya, tidak ada obat penawar racun darah di antara kita. Mungkin baik-baik saja bagi mereka yang luka ringan, tapi jika lebih serius, hanya ada satu hasil. Mati. Sebenarnya kalimat ini tidak terlalu berarti bagi orang yang tingkat kultivasinya tinggi, karena orang yang tingkat kultivasinya tinggi mempunyai kemampuan yang relatif tinggi, dan tentu saja luka yang dideritanya kemungkinan besar relatif kecil. Namun bagi orang dengan tingkat kultivasi rendah, ini merupakan pukulan yang dapat memberikan tekanan besar dan menyegarkan diri. Tidak ada cara bagi mereka untuk mendapatkan pengobatan, sehingga sebenarnya mereka diberitahu dan hukuman mati diumumkan. Dan tentu saja, orang-orang seperti itu masih merupakan mayoritas. Oleh karena itu, ketika banyak orang mengetahui bahwa mereka telah ditipu oleh pemiliknya, mereka kembali berdiri dengan marah. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa pemilik desa akan menipu mereka, dan mereka merasa sangat putus asa dan tercekik. Bahkan atasan paling senior pun menipu mereka, bukankah itu berarti harapan yang mereka miliki sama saja dengan berharap? Pemilik desa terdiam beberapa saat, ternyata apa yang mereka katakan memang benar, dia tidak tahu bagaimana cara mengobati racun darah, dan dia tidak punya solusi apapun. Bahkan dia sendiri sudah mengiyakan kalau sekelompok orang akan mati. Setelah kebingungan sesaat, pemilik desa masih memaksakan senyuman, desa akan melakukan yang terbaik untuk memperlakukan semua orang, jadi jangan khawatir. Ya, dan kami akan memberitahu atasan kami sesegera mungkin dan meminta mereka mengirim orang yang lebih berkuasa untuk merawat semua orang. Pasti ada seseorang di markas yang bisa membantumu, jadi harap tetap tenang. Utusan angin hitam dan putih juga buru-buru ikut menjelaskan, berharap bisa menenangkan emosi semua orang secepatnya. Bahkan pemilik desa pun bisa berbohong. Aku benar-benar tidak tahu harus percaya apa lagi. Artinya, saat ini, menurut saya hanya ada satu orang yang bisa dipercaya, yaitu orang yang telah kita lihat dengan mata kepala sendiri. Hanya VIP yang benar-benar bisa menyelamatkan kita, jadi tidak ada dari kita yang akan mempercayainya. Kami hanya percaya pada VIP. Setelah mengatakan ini, banyak orang melihat ke arah Han San Qian. Han San Qian tidak bereaksi banyak atau mengatakan apapun, tetapi pemilik desa saat ini merasa sangat malu untuk beberapa saat. Ini setara dengan rakyatnya yang memihak Han San Qian. Namun,
Han Sanqian tidak melakukan sesuatu yang luar biasa dari awal hingga akhir. Sebaliknya, di permukaan, tampaknya Han Sanqian masih melakukan yang terbaik untuk membantu mereka. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berbuat apa. Jika Anda pergi dan menjelaskan dengan paksa, Anda tidak dapat mendiskreditkan Han Sanqian. Lagi pula, dia tidak melakukan apapun dan masih membantu Anda. Jika Anda melakukan ini, tidak sama dengan memaksa Han Sanqian. Bukan, tepatnya, monster. Tetapi jika Anda tidak menjelaskannya, teman baik, kemana hati masyarakat telah tergerak, dan dia, pemilik desa, telah kehilangan martabatnya sama sekali. Jadi, apapun yang Anda lakukan, sepertinya itu bukan hal yang baik. Satu-satunya hal yang dapat diandalkan adalah perkataan Han Sanqian sendiri, yang tidak hanya dapat membawa hati masyarakat kembali ke sisinya, tetapi juga memungkinkan masalah tersebut diselesaikan kembali. Namun yang terjadi adalah Han Sanqian tidak berbicara atau mengungkapkan posisinya, yang membuat pemilik desa sangat malu untuk beberapa saat. Sepertinya tidak pantas bagi Anda untuk mendesak dia untuk mengungkapkan posisinya. Lagi pula, banyak sekali orang yang menonton. Jika Anda mendorongnya dengan keras, semua orang akan tahu bahwa tamu terhormat itu melakukannya untuk bekerja sama dengan Anda. Tapi kalau tidak didesak, tidak akan berhasil. Kalau dilanjutkan, hati masyarakat sudah tergerak, kuncinya situasi sangat memalukan. Bagaimanapun, dia adalah penguasa sebuah desa dan ingin menyelamatkan mukanya. Memikirkan hal ini, dia segera melihat ke arah Han Sanqian, berharap Han Sanqian akan membantunya dengan cepat. Saat ini, Han Sanqian sepertinya tidak melihat mata pemilik desa. Untuk sesaat, suasananya menjadi lebih halus. Bab 5724, saya tidak tahan lagi. Setelah menunggu lama, Han Sanqian masih tidak berbicara. Tiba-tiba pemilik desa tidak tahan lagi dan buru-buru berjalan menuju Han Sanqian dalam beberapa langkah. Pemilik desa berkata dengan cemas dengan suara rendah, "Apa yang terjadi di desa benar-benar membuat Anda tertawa. Namun, tamu yang terhormat, Anda juga tahu bahwa darah beracun Anda memang sangat kuat sehingga banyak orang sudah merasa tidak akan melakukannya. Segera mati, jadi, hanya ketika pikiran sedang panas dan hati gelisah, barulah seseorang dapat melakukan hal konyol seperti itu. Tamu yang terhormat, Anda memiliki kemampuan untuk menyembuhkan darah beracun. Tentu saja, semua orang paling mempercayai Anda sekarang. Tolong lakukan sesuatu dan ucapkan beberapa patah kata untuk menenangkan orang-orang." Pemilik desa sebenarnya tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri, tetapi ketika keadaan sudah mencapai titik ini, dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Walaupun memang agak jelek untuk melakukan hal tersebut, namun hal tersebut tidak dapat diterima jika dipikir-pikir dengan hati-hati. Lagi pula, ini jauh lebih baik daripada ketika orang-orang dari markas datang dan melihat kekacauan di desa mereka seperti ini. Bagaimanapun, dia hanya memberi Han Sanqian sebuah desa pendek. Tetapi jika orang-orang dari markas besar datang dan melihat situasi saat ini, itu tidak akan semudah kehilangan salah satu bangsanya sendiri. Sebagai pemilik desa, ia pasti akan dikutip karena dianggap tidak tegas dalam mengatur bahkan menimbulkan kekacauan di kalangan bawahannya di desa. Hal ini terkait dengan kemajuan karir di masa depan, bahkan secara kasar menjadi tanda tanya besar apakah posisi pemilik desa dapat dipertahankan di masa depan. Oleh karena itu, dengan membandingkan kedua konsekuensi tersebut, pemilik desa dengan patuh memilih konsekuensi yang pertama. Han Sanqian memasang ekspresi gelisah di wajahnya dan berkata dengan sedikit malu, "Jika pemilik desa mempunyai permintaan, tentu saja saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda, tetapi apa yang Anda ingin saya katakan? Saya pikir meskipun saya ingin mengatakannya sekarang, saya hanya bisa memberitahu semua orang bahwa kita bisa menyelamatkan semua orang. Hanya dengan membuat semua orang percaya bahwa mereka semua memiliki kemungkinan untuk bertahan hidup, emosi setiap orang dapat ditenangkan dan relatif tenang, dan kolera ini dapat berakhir."
Han Sanqian tahu harus berkata apa, dan pemilik desa tentu tahu apa yang harus dikatakan. Tamu yang terhormat, ya, selama Anda berkata, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan nyawa semua orang, maka semua orang pasti akan mempercayai Anda, kata pemilik desa. Han Sanqian tersenyum pahit, tidak sulit untuk mengucapkan sepatah kata pun, tapi bagaimana Anda meminta saya untuk mengatakannya? Han Sanqian berbalik dan melihat ke arah pemilik desa. Pemiliknya jelas terkejut. Dia tahu bahwa sejak dia mengatakan ini, secara teoritis tamu terhormat itu kemungkinan besar akan setuju. Toh hanya bekerja sama dengan akting, tidak terlalu menuntut. Tentu saja, dia juga berpikir bahwa dia akan ditolak. Bagaimanapun, VIP dipilih dan disegel dari sudut pandang mereka. Faktanya, sulit untuk mengatakan seberapa besar kepercayaan monster kepada mereka. Dilihat dari karakter monsternya yang susah diatur, tidak berkonflik dengan mereka sudah menjadi kepuasan terbesar mereka saat ini, memang mustahil untuk memintanya membantu. Namun, yang tidak pernah dia impikan adalah Han Sanqian menolak, dan ketika dia menolak, dia langsung menyerang pasukannya, yang membuatnya lengah sejenak dan tidak tahu harus menjawab apa. Bagaimana mungkin aku tidak mengatakan ini? Kata pemiliknya dengan ekspresi malu. Pada titik ini, meskipun dia merasa tertekan, pemilik desa harus mengertakkan gigi dan menelannya dengan harapan dapat meyakinkan Han Sanqian. Tentu saja mudah untuk mengatakan sesuatu, tetapi terlepas dari kepribadian saya, gaya saya dalam melakukan sesuatu, atau martabat saya harus melakukan apa yang saya katakan. Han Sanqian sengaja meninggikan suaranya di sini, sehingga semua orang yang hadir dapat mendengarnya. Jika Anda meminta saya untuk mengatakan bahwa kehidupan setiap orang dapat dijamin, saya secara alami akan memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Ini adalah komitmen identitas saya di sini, dan juga merupakan prinsip yang telah saya ikuti selama bertahun-tahun. Tetapi faktanya mustahil bagiku untuk menyelamatkan begitu banyak orang. Artinya, banyak dari mereka mungkin telah tertipu olehku, dan mereka semua pada akhirnya akan mati. Saya tidak bisa melakukannya. Saya tidak ingin menipu mereka, terutama di saat-saat terakhir hidup mereka. Apa? Perkataan Han Sanqian membuat pemilik desa, utusan khusus berbaju putih, dan Hei Feng semuanya kaget. Jika perkataannya sebelumnya dianggap bertentangan dengan jenderal, maka kini, perkataan Han Sanqian langsung merasuk ke dalam hati sang komandan in-chief. Sudah. Bab 5725 Ayo. Orang-orang di bawah benar-benar tersulut. Kata-kata Han Sanqian sepertinya mengkritik pedagang yang memintanya untuk menipu, namun kenyataannya, bagi banyak orang dengan budidaya duniawi, kata-kata hangat di musim dinginlah yang memberi mereka rasa gembira di dunia yang sangat dingin. Mereka dianggap serius, dan dianggap serius oleh kelas berat seperti Han Sanqian. Mereka merasa diperlakukan sebagai manusia, sehingga kesan baik mereka terhadap Han Sanqian juga meningkat pesat. Oke, kata yang bagus. Apa yang dikatakan tamu terhormat itu sungguh luar biasa. Artinya, kepercayaan kami yang tak terbatas kepada Anda, tamu terhormat, tidak sia-sia. Anda memang telah hidup sesuai dengan kami. Meskipun niat baik dan kepercayaannya pada Han Sanqian meningkat, dia sebenarnya menjadi semakin kecewa dan kecewa dengan tokoh terkenal itu. Bahkan, pemilik desa pun terbukti munafik, memperlakukannya sebagai mainan, sampah, dan memanfaatkannya kembali sebagai sampah. Kemudian, segala sesuatu di seluruh tokoh terkenal itu hampir hancur seluruhnya di dalam hati mereka. Seolah-olah kepribadian pemiliknya telah runtuh di dalam hati mereka. Mereka mengira dia adalah orang yang sangat bermartabat, orang dengan otoritas tiada taraf, manajer toko terkenal, dan orang yang menangani segala sesuatu dengan adil dan adil, padahal dia hanyalah seorang munafik. Terkadang, dunia ini begitu kejam. Sangat sulit untuk mendapatkan kepercayaan seseorang,
Anda perlu melakukan banyak hal untuk membuatnya terkesan sedikit demi sedikit, kemudian membuatnya mempercayai Anda dan bahkan menyerah kepada Anda. Namun, kehilangan kepercayaan seseorang sangatlah mudah. Anda hanya perlu satu hal, atau bahkan satu hal kecil, untuk membuatnya mengetahui bahwa Anda telah berbohong kepadanya, dan kemudian semua kepercayaan yang telah dibangun sebelumnya akan segera runtuh. Setelah itu, dia tidak akan mempercayaimu lagi. Seperti kata pepatah, menjadi orang baik itu sulit, tetapi menjadi orang jahat itu mudah. Anda bisa langsung menjadi Buddha dengan meletakkan pisau daging. Tamu yang bermartabat, kamu. Pemilik desa sangat tertekan. Jika itu orang lain, dia akan menamparkan wajahnya. Jika kamu tidak membantu, lupakan saja. Jika kamu masih bersorak di sini, itu terlalu berlebihan. Namun, orang ini kebetulan adalah Han San Qian, orang yang tidak mampu dia sakiti. Semua yang mereka katakan masuk akal, jadi alasan apa yang Anda gunakan untuk membantahnya? Selain itu, dari sudut pandang rasional, Han San Qian tidak melakukan kesalahan apapun. Dari sudut pandang keseluruhan, mereka membantunya, jadi dia tidak punya alasan untuk marah pada orang lain. Memikirkan hal ini, pemilik desa merasa sangat tidak nyaman. Semuanya, harap diam. Kalian salah paham. Pemilik desa tidak bermaksud demikian. Pemilik desa ingin membiarkan tamu terhormat mengucapkan beberapa patah kata. Dia hanya ingin mencoba menenangkan emosi semua orang secara relatif sehingga kita bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Hei Feng, bukan. Dipanggil oleh pemilik desa sendiri, utusan berpakaian putih dan Hei Feng sedikit bingung. Namun, mereka segera menyadarinya dan mengangguk, ya, semuanya, itulah maksud pemilik desa. Jangan terlalu banyak berpikir. Kalian semua adalah kekayaan sebuah toko terkenal. Kalian masing-masing sangat penting bagi pemilik toko. Pemilik toko ingin menyelamatkan nyawa kalian masing-masing. Lagi pula, jika ada di antara kalian yang meninggal, maka bagi pemilik toko, maka tidak ada manfaatnya sama sekali. Begitu kata-kata itu keluar, ketiga eksekutif puncak itu berbicara serempak. Meskipun mereka jelas-jelas berusaha menebus apa yang baru saja mereka katakan, kata-kata mereka masih tetap berbobot. Emosi banyak orang yang hadir sekali lagi ditekan dalam hati. Sebuah arti. Melihat keadaan yang semakin membaik, sang pemilik desa mau tidak mau menyeka keringat dingin di keningnya. Ia tidak pernah menyangka bahwa dirinya, seorang pemilik desa yang bermartabat, hampir saja menggugah amarah orang banyak karena ulahnya. Kata-kata yang tidak pantas. Dia juga tidak pernah menyangka, toko terkenal itu akan menjadi semakin kacau. Atau bahkan benar-benar di luar kendali. Dia sendiri berkeringat dingin. Untungnya, mereka menebus kesalahan tepat waktu dan semuanya pulih, segala sesuatunya belum mencapai titik tidak bisa kembali lagi. Namun, ia merasa lega, bagi Han San Qian, tujuannya tidak tercapai. Pada saat kritis ini, dia harus keluar untuk menimbulkan masalah. Ia pun tahu betul bahwa jika provokasi sebelumnya hanya sekedar mengobarkan emosi, maka provokasi selanjutnya harus dilakukan dalam satu langkah. Karena semua emosi sudah ada. Bab 5726 menyala. Pada langkah ini harus dibiarkan langsung meledak, jika tidak maka akan berulang kali tersulut dan kemudian padam, lama-lama tidak akan ada artinya lagi. Segala sesuatu ada batasnya, dan ketika mencapai waktu dan tempat paling kritis, ia harus dilepaskan sepenuhnya. Dalam istilah modern, beberapa hal akan kedaluarsa. Setelah habis masa berlakunya, itu tidak akan berpengaruh. Namun modelnya masih sama seperti dulu, cara mengatakannya memerlukan strategi khusus, jelas memusingkan pemilik desa dan yang lainnya, namun tidak membuat mereka melihat adanya kekurangan. Beberapa orang cuek dan membantu orang lain menghitung uangnya tanpa mengetahui bahwa uang tersebut telah dijual. Yang harus dilakukan Han San Qian adalah memberitahu pemilik desa dan orang lain bahwa dia telah dijual, dan dia harus pergi membantu Han sambil tersenyum.
Wajah $3.000. Ahem. Han Sanqian berdiri saat ini, melirik ke pemilik dan yang lainnya, dan kemudian ke semua orang yang hadir. Saya juga seorang VIP dari toko terkenal sekarang. Sebenarnya, jika pemilik desa menginginkan sesuatu dari saya harus berusaha semaksimal mungkin untuk membantu. Bagaimanapun, kita semua adalah mitra. Jika dia baik, tentu saja itu baik untuk saya. Hanya saja prinsip pribadi selalu merupakan prinsip pribadi. Oleh karena itu, berdasarkan ini, aku tidak bisa menyetujui permintaannya sekarang. Namun, kedua, aku bisa melakukan bantuan lain untuk semua orang dan Souci. Han Sanqian berhenti berbicara di sini, tetapi tidak ada penonton yang menjawab. Mereka semua menatapnya dengan penuh harap, menunggu kata-kata selanjutnya. Hal ini berlaku bahkan bagi pemilik desa sendiri, lagi pula bagi pemilik desa, jika Han Sanqian bisa membantu menyelesaikan masalah, dia pasti akan bahagia. Tak perlu dikatakan, orang lain sedang menunggu dia untuk menyelamatkan hidup mereka. Lagi pula, banyak orang di tempat kejadian sedang menunggu dia untuk menyelamatkan hidup mereka. Oleh karena itu, tingkat ekspektasi terhadap kata-katanya bahkan bisa dikatakan lebih besar daripada kata-kata pemilik desa. Melihat bahwa dia hampir putus asa, Han Sanqian berhenti berusaha merahasiakannya dan melanjutkan, desa akan mencoba yang terbaik untuk memberi saya beberapa ramuan. Ingat, itu adalah ramuan terbaik. Ini harus mudah dicerna dan diserap. Tujuannya sebenarnya adalah untuk memudahkan saya mulai menggunakannya sekarang dan mengumpulkan sejumlah kekuatan untuk merawat sebanyak mungkin orang. Tentu saja kami pernah menghadapi masalah besar dalam cara menyeleksi orang sebelumnya. Oleh karena itu, saya ingin belajar dari pengalaman, dan untuk menjamin kepercayaan semua orang, sayalah yang akan menyeleksi orang. Sederhana saja, itu undian. Saya akan meminta pemilik desa untuk menulis 2 lot, satu tanpa kata-kata dan satu lagi dengan kata-kata. Jika kamu menarik lotre, kamu dapat segera mengikutiku ke aula, dan aku akan mentraktirnya. Jika kamu tidak menarik lotre, sayang sekali kamu bersedia mengaku kalah. Perawatan ini. Kamu bisa menunggu kematian secara pribadi, atau kamu bisa menemukan cara untuk menyelamatkan dirimu sendiri, atau kamu bisa mencoba beberapa metode untuk menyelamatkan hidupmu untuk sementara, dan aku akan datang menyelamatkanmu setelah aku pulih. Saya tidak tahu bagaimana melakukan ini. Bagaimana menurut Anda? Begitu dia selesai berbicara, platform itu meledak. Pertama-tama, metode seleksi Han Sanqian pada dasarnya tidak menimbulkan masalah bagi siapapun, terutama mereka yang memiliki budidaya rendah. Mereka hanya bisa menunggu untuk mati, tapi sekarang, Han Sanqian telah memberi mereka setengah kesempatan, dan tentu saja mereka harus menghargainya. Kedua, metode seleksi pada umumnya adil dan adil. Terakhir, terjadi peningkatan gila-gilaan di jumlah tempat. Anda harus tahu bahwa ada hampir puluhan ribu orang di sini. Dari 50 tempat semula, jumlahnya meningkat hampir 100 kali lipat. Artinya, akan lebih banyak orang yang memilikinya. Semoga beruntung, dan ini berarti lebih banyak orang yang bisa bertahan. Jadi, bagaimana mungkin mereka tidak bahagia? Kami sangat mendukung para VIP. Ya, inilah metode pengobatan yang sebenarnya. Benar, setidaknya peraturannya adil dan adil. Sekalipun kita tidak bermain imbang dengan baik dan tidak memiliki keberuntungan seperti itu urusan kita sendiri. Kita harus yakin bahwa kita kalah. Jalankan, 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 jalankan. Di bawah panggung, kericuhan dan kemeriahan penonton berubah menjadi padu slogan dan sorakan dalam sekejap. Kekacauan sebelumnya sudah hilang sama sekali, namun terlihat jelas beberapa orang mulai tak mampu turun dari panggung. Orang tersebut tidak lain adalah pemilik desa itu sendiri. Jelas sekali, dia dipanggang di atas api oleh Han Sanqian. Bab 5727 memanggangmu. Begitu hebohnya penonton di bawah ini.
Meski dia pemilik desa, bisakah dia membangkitkan kemarahan publik saat ini? Jelas dia tidak mampu membelinya. Jadi, tidak mungkin dia bisa mengatakan tidak. Namun bagaimana dengan ketaatan? Di sini dia adalah pemilik desa, dia harus bertanggung jawab atas apa yang dia katakan, dan dia harus menjadi tulang punggung semua orang. Tapi sekarang, teman baik, semua orang berlari bersama Han San Qian. Sekarang semua orang sudah memikirkan apa yang dikatakan Han San Qian. Jadi siapa yang dia maksud, pemilik desa? Pamornya sebagai pemilik desa tidak sebaik tamu terhormat. Apalagi jika ini dilakukan, pamor Han San Qian akan mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Dia adalah penyelamat semua orang. Penyelamat ini tidak hanya tercermin dari kemampuannya menyelamatkan orang, tetapi yang terpenting adalah metodenya. Karena semua orang tahu bahwa awalnya hanya ada 50 tempat, dan Han San Qian lah yang tidak takut akan pengorbanan dan kerja keras untuk mendapatkan tempat bagi mereka, jadi rasa terima kasih mereka kepada Han San Qian secara alami tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Hal ini secara langsung mengancam statusnya sebagai pemilik desa, bahkan semakin mengancam wibawanya sebagai pemilik desa. Arti dari 4 kata, pahala yang lebih tinggi dari Tuan, ini tidak hanya ditakuti oleh orang-orang di rumah kaisar, tetapi sebenarnya ada di tim kecil manapun. Hanya saja kelompok kecil terkadang tidak memiliki kekuatan sebesar itu, dan persaingannya tidak terlalu ketat, sehingga tidak terlalu kentara. Namun bukan berarti hal itu tidak ada. Selain itu, kuncinya adalah hal ini menghabiskan sumber daya. Berapa banyak ramuan yang dibutuhkan untuk menyelamatkan ribuan orang, dan Han San Qian telah menetapkan bahwa dia menginginkan ramuan yang baik yang dapat dicerna dan diserap dengan cepat. Teman baik, obat mujarab bagus yang cepat diserap dan dicerna sebenarnya bukan sekedar obat mujarab yang bagus lagi. Dari level tertentu, benda ini adalah obat mujarab yang terbaik. Tapi ketika Han San Qian mengatakan ini, Anda sebenarnya tidak bisa menyalahkannya. Lagi pula, mengingat statusnya, apa yang orang awam anggap sebagai obat mujarab berkualitas tinggi adalah obat mujarab yang tidak berguna baginya. Dan ramuan terbaik di mata orang luar biasa seperti mereka hanya bisa dianggap bagus di matanya. Apakah tokoh-tokoh terkenal mempunyai obat mujarab seperti itu? Tentu saja ada, tetapi obat mujarab berkualitas tinggi seperti anggur berkualitas tinggi. Ada beberapa, tetapi tidak banyak. Dengan gerakan ini, Han San Qian pada dasarnya dapat memindahkan hampir seluruh gudang ramuan di desanya. Dan menghabiskan begitu banyak uang hanya menyelamatkan banyak orang dengan tingkat budidaya yang relatif rata-rata. Bagaimana hal ini tidak membuat orang merasa tertekan? Namun, pemilik desa benar-benar tidak punya pilihan. Setelah memikirkannya, dia hanya bisa gigit jari dan memaksakan senyuman meski hatinya sakit. Jika semua tamu terhormat bisa begitu ceroboh dengan kesehatan mereka, mereka akan mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkan nyawa semua orang. Hidup. Jika demikian, maka sebagai pemilik desa kami, bagaimana mungkin aku tidak mempertaruhkan nyawaku untuk menemanimu? Angin hitam, baju putih. Utusan khusus berpakaian hitam dan putih maju selangkah dan berkata dengan hormat, bawahan saya ada di sini. Kalian berdua segera pergi ke gudang obat mujarab dan dapatkan semua obat mujarab terbaik di dalamnya. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, pemilik San Qian sudah berpura-pura menjadi saingan, dan dia, pemilik desa, harus setuju, jadi sebaiknya dia. Ini sudah merupakan berkah besar di tengah kemalangan. Ya. Blackwing dan utus. Di bawah panggung, semua orang bersorak antusias, ada yang meneriakkan panjang umur tamu terhormat, dan ada pula yang meneriakkan panjang umur pemilik desa. Bagaimanapun, kekacauan itu berubah menjadi sorak-sorai, tetapi bagi pemilik desa, sorak-sorai semacam ini hanyalah jenis kekacauan dan penyiksaan lainnya. Namun, kini giginya patah, dia harus menelannya dengan keras. Han San Qian memandang pemilik desa yang depresi dan tidak bisa menahan cibiran. Dia tahu betul bahwa dia telah menyelesaikan penyalaan awal, dan sekarang dia hanya membutuhkan bubuk mesiu untuk meledakkannya.
Bab 5728 Bubuk Mesiu akan datang. Utusan khusus berbaju putih dengan cepat kembali bersama Hei Feng. Rombongan di belakang mereka membawa beberapa kotak ramuan, yang hampir bisa dikatakan telah menghilangkan semua ramuan terbaik di seluruh perpustakaan ramuan. Semua obat telah dipindahkan. Utusan khusus berbaju putih membungkuk sedikit, mengikuti Hei Feng, dan melaporkan bersama, bawahan saya telah bertemu dengan pemilik desa. Kami berdua telah memindahkan semua ramuan berkualitas tinggi dari gudang bahan obat di desa menurut permintaan pemilik. Laporan dari orang pintar terkadang tidak memerlukan terlalu banyak penjelasan. Pemilik desa setidaknya telah mempelajari beberapa faktor kunci dari tampang dan perkataan utusan khusus berbaju putih tersebut. Artinya, utusan khusus berbaju putih tidak sepenuhnya mengosongkan ramuan tersebut, ia masih meninggalkan banyak ramuan khusus dan penting di gudang. Pemiliknya sangat puas dengan hasil ini. Lagi pula, di depan banyak orang, dia hanya bisa memberikan perintah yang sangat murah hati, yaitu semua ramuan di desa harus digunakan. Namun sebagai pemilik desa, ia harus tahu bagaimana mempersiapkan diri menghadapi hari hujan, sehingga tentunya ia berharap dalam hatinya agar sejumlah obat mujarab harus disimpan di gudang. Lagi pula, apakah itu konsumsi sehari-hari, atau apakah Anda memerlukan cadangan di saat-saat kritis, sangatlah penting untuk memiliki beberapa barang dan inventaris. Untung saja utusan khusus berbaju putih itu sangat pintar, meski tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun, ia bisa memahami banyak maknanya. Anda dapat memerintahkan seseorang untuk memindahkannya kepada tamu-tamu terhormat, perintah pemilik desa. Ya. Saat utusan berpakaian putih hendak mengambil tindakan, Han San Qian juga berbicara, langsung saja pindah ke kamar sekarang. Tinggallah di sana sebentar dan mulailah mencerna dan menyelamatkan orang pada saat yang sama. Utusan khusus berbaju putih itu mengangguk, dan dengan lambaian tangannya, anak buahnya langsung mengantarkan obat ke ruangan sebelumnya. Han San Qian mengangguk ke arah pemilik desa, dan kemudian melihat ke semua orang yang hadir, semuanya. Anda juga telah melihat bahwa ramuan telah dikirimkan, yang berarti apa yang saya katakan sebelumnya dapat terwujud. Saya juga berjanji kepada semua orang bahwa saya akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan semua orang. Sekarang mari kita saring personelnya sesuai dengan apa yang kita bahas sebelumnya. Bagus. Setelah Han San Qian selesai berbicara, pemilik desa melambaikan tangannya dan menyuruh seseorang untuk membawa kotak karton dan kertas dan menyerahkannya ke tangan Han San Qian. Di depan semua orang, Han San Qian menggunakan kekuatan batinnya untuk benar-benar mengukir dua kata, ada dan tidak adanya, pada kedua kata tersebut. Awalnya, dia hanya perlu menulis "has" di selembar kertas, tetapi warna kertasnya mungkin berbeda karena hal ini. Oleh karena itu, Han San Qian yang takut akan kemungkinan penipuan, memilih untuk menulis di kedua lembar kertas tersebut. Dengan cara ini, ada kata-kata tertentu yang memiliki energi sejati di kedua lembar kertas tersebut. Bahkan dari segi beratnya, keduanya hampir sama persis. Tidak ada yang bisa menipu. Ya, di dalam karton sebenarnya tidak ada rasa takut ada orang yang melihat tulisan apapun di kertas tersebut. Tujuan utama Han San Qian melakukan ini adalah apa yang dia katakan sekarang. Bahkan bobot kata-katanya juga diperhatikan, sehingga ketika orang lain mendengarnya, mereka akan tahu bahwa inilah profesionalisme dan tidak mementingkan diri sendiri dalam arti sebenarnya. Oleh karena itu kesan pertama masyarakat pasti lebih mempercayai cara seleksi Han San Qian, tentunya kepercayaan terhadap Han San Qian juga akan mencapai puncaknya. Lagi pula, bagaimana Anda bisa merasa tidak puas dengan seseorang yang melakukan segalanya dengan sangat cermat? Memikirkan hal ini, semua orang tidak punya kata-kata lain untuk diucapkan dan segera mengangguk. Tamu terhormat itu memang tamu terhormat. Dia tidak hanya menepati janjinya, tapi cara dia menanganinya juga sangat adil dan adil. Siapa bilang sebaliknya? Jika masalah ini ditangani oleh tamu terhormat,
tidak akan ada banyak masalah. Benar, dalam hal ini, bukan giliran kedua penjaga anjing yang menggunakan haknya secara pribadi. Itu akan berujung pada penipuan dan kekacauan. Hanya orang-orang dengan level VIP yang memiliki kredibilitas nyata. Orang-orang di bawah semuanya memujinya. Han Sanqian tidak memiliki harga diri atau apapun, dia hanya mengangguk sedikit, yang membuat pemilik desa merasa cemburu tetapi tidak berdaya untuk sesaat. Bagaimanapun, semua yang dilakukan Han Sanqian sesuai dengan prosedur normal, bahkan jika dia tidak bahagia, tidak ada cara untuk marah. Pemilik desa tersenyum genit, "Oke, sekarang semuanya sudah siap, mari kita mulai menggambar." Bab 5729 menggambar banyak. Hanya dengan cara inilah pemilik desa dapat menemukan rasa kehadirannya. Hal ini hampir seluruhnya didominasi oleh Han Sanqian. Sebagai pemilik desa, ia harus melakukan sesuatu untuk mengekspresikan rasa keberadaannya. Pemilik desa secara resmi mengumumkan bahwa lotre telah dimulai. Pemilik desa juga ada di sini untuk mendoakan semoga sukses semua orang dan menjadi kelompok pertama yang menggambar catatan dengan kata-kata. Begitu kata-kata itu terucap, banyak orang yang spontan mengantri dan naik ke panggung satu persatu untuk mengundi sesuai pesanan. Lagi pula, ada banyak orang. Setelah Han Sanqian melihat tempat itu sebentar, dia mengucapkan beberapa patah kata kepada pemilik desa dan memasuki aula tempat ramuan disimpan terlebih dahulu. Han Sanqian sepertinya masuk ruangan terlebih dahulu untuk mempersiapkan pengobatan. Sebenarnya, bagaimana orang ini bisa begitu benar dan baik hati? Dengan kata lain, kebenaran dan kebaikannya pasti tidak digunakan untuk merawat orang-orang di toko-toko terkenal tersebut. Jika ingin menggunakannya, Anda harus menggunakannya pada orang Anda sendiri. Alasan Han Sanqian mengatakan ini sebenarnya karena Han Sanqian adalah seorang pencuri, dia takut setelah orang lain membawa obat mujarab, mereka diam-diam akan mengganti obat mujarabnya yang bagus. Lagi pula, benda ini adalah barang kunci dari sebuah toko terkenal. Perkataannya yang sedikit membuat pemilik toko tidak bisa mundur, sehingga terpaksa dengan enggan berpisah dengan kekayaan keluarga yang banyak. Nah, dari sudut pandang tertentu, jika orang lain menyesalinya, atau enggan berpisah dengannya, mereka selalu dapat mengirim seseorang untuk mengeluarkannya agar semua orang dapat melihatnya, dan kemudian mengambilnya kembali secara diam-diam. Bagaimana mungkin orang secerdas monyet seperti Han Sanqian bisa mentolerir kejadian ini, dan bagaimana dia bisa mentolerir orang lain yang menyentuh harta miliknya? Tidak peduli bagaimana Anda bermain, sangat mustahil untuk berkomplot melawan orang ini. Segera, Han Sanqian telah tiba di rumah utusan berpakaian putih dan Hei Feng baru saja memerintahkan orang-orang untuk membuka semua kotak berisi barang-barang dan mengeluarkan semua pil di dalamnya. Setelah itu, semua ramuan diklasifikasikan dan diintegrasikan menurut urutan tertentu. Yang terbaik adalah melakukannya dalam satu batch, dan kemudian terus mengaturnya kembali sesuai aturan. Singkatnya, semua ramuan itu berakhir dalam lingkaran. Han Sanqian hanya perlu bermeditasi dalam posisi di dalam, kemudian dia akan dikelilingi oleh berbagai ramuan, kapanpun dia ingin mengambilnya, dia tinggal mengulurkan tangan dan mengambilnya. "Tamu yang terhormat, Anda di sini," kata utusan berbaju putih dengan hormat. Han Sanqian mengangguk dan melihat ramuan yang telah disiapkan. Sebenarnya, Han Sanqian merasa sedikit malu, tapi tidak terlalu. Dia agak jahat dalam menilai tuan-tuan orang lain, tetapi bagi Han Sanqian, ini sebenarnya bukan apa-apa. Bagaimanapun, orang-orang ini adalah musuh mereka sendiri, dan mereka tidak ada hubungannya dengan musuh mereka. Bersikap defensif adalah bodoh. "Terima kasih atas kerja kerasmu," Han Sanqian mengangguk. Utusan khusus berbaju putih tersenyum lembut, "Ini semua yang harus kami lakukan. Tetapi Anda, tamu terhormat, bukan dari desa ini, tetapi Anda harus melakukan banyak hal untuk menyelamatkan penduduk desa ini. Kitalah yang seharusnya bersyukur." Setelah utusan berpakaian putih itu selesai berbicara,
dia dengan lembut mendorong Hei Feng dengan batang tangannya. Hei Feng pun merespon dan langsung tersenyum, "Ya, tamu yang terhormat, mengapa Anda harus bersikap sopan kepada kami?" Han Sanqian tersenyum tipis. Keduanya dianggap sebagai eksekutif paling penting di toko terkenal, jadi Han Sanqian tahu betul bahwa hampir mustahil untuk menghasut mereka. Oleh karena itu, tidak perlu banyak bicara kepada mereka, cukup beberapa sapaan sederhana untuk membuat hubungan di antara mereka tidak terlalu kaku. Apalagi Han Sanqian pernah berurusan dengan utusan khusus berbaju putih, dan dia tahu betul bahwa orang ini sangat pintar, jika ingin mencuci otaknya, itu akan terlalu sulit. Apalagi jika tidak hati-hati, orang ini pasti akan menyadarinya, dan alangkah buruknya jika menimbulkan lebih banyak masalah. Oke, kita semua adalah bangsa kita sendiri, jadi aku tidak akan sopan padamu. Selain itu, yang terpenting saat ini adalah menyelamatkan orang dan nyawa. Jika ada hal lain, kita bisa membicarakannya nanti. Han Sanqian langsung mengeluarkan perintah penggusuran. Di saat yang sama, demi kelengkapan seluruh adegan, Han Sanqian tiba-tiba menghentikan utusan berbaju putih yang hendak pergi, "Sepertinya kamu yang paling pintar di antara mereka. Keluarlah dan bantu pemilik desamu." Pengundian dilakukan di bawah pengawasan. Sekarang, karena insiden dua penjaga, terjadi krisis kepercayaan yang sangat besar di desa. Pergilah dan bantu pemilik desamu menangani pengundian tersebut. Dan memulihkan hati masyarakat sesegera mungkin. Bab 5730 Suplemen Internal. Utusan berpakaian putih itu agak senang di hatinya bagaimanapun, Han Sanqian, tidak, monster itu masih merupakan sosok penting di hatinya. Dan kecerdasannya dapat diapresiasi dan dipercaya oleh orang-orang besar, siapa yang tidak senang dengan hal ini. Anda tahu, orang-orang tidak mengenal Anda dan Hei Feng, tapi mereka bisa menunjukkan Anda untuk membantu pemilik desanya, saat itulah kemampuan Anda ditunjukkan dan orang lain mengenalinya. Utusan khusus berbaju putih menekan kegembiraan batinnya dan berkata dengan rendah hati, "Ya, Bai Yi mengerti. Karena masalah ini cacat karena masalah dalam manajemen kami pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk memperbaikinya, memulihkan kredibilitas sesegera mungkin, dan mengembalikan kepercayaan semua orang kepada kami. Terima kasih atas masalah Anda." Han Sanqian tersenyum, tentu saja yang dia katakan bersungguh-sungguh. Yang pertama adalah mengatur utusan khusus berbaju putih di depan Hei Feng. Faktanya, utusan berbaju putih itu kelasnya lebih rendah dari Hei Feng. Sekalipun Hei Feng tidak memperhatikan hal ini, tapi ditugaskan seperti ini oleh orang luar, dia masih merasa agak tidak seimbang. Lagi pula, dalam keadaan normal, itu saja jika semua orang di desa mengenal satu sama lain. Meskipun terkadang dia menderita dalam proses ini, semua orang tahu bahwa posisi Hei Feng lebih tinggi daripada utusan kulit putih. Oleh karena itu, Hei Feng bisa mendapatkan reputasi karena rendah hati. Namun, di hadapan monster itu, di hadapan orang tak dikenal ini, dia tidak mengetahui fakta bahwa utusan kulit putih memiliki kedudukan yang lebih rendah dari angin hitam. Pada saat ini, sudah bukan waktunya lagi menggunakan kerendahan hati untuk menyelesaikan masalah tersebut. Masalah. Hal ini memperjelas bahwa di mata orang luar, dia lebih rendah daripada utusan khusus berkulit putih. Oleh karena itu, hal ini membuat Hei Feng agak malu. Hubungan antara kedua orang ini tampaknya agak terprovokasi. Kedua, instruksi Han Sanqian menciptakan gambaran bahwa aku sangat peduli padamu. Dengan cara ini kepercayaan semua orang padanya akan semakin tinggi. Tentu saja, Han Sanqian akan lebih nyaman dengan apa yang ingin dia lakukan dalam proses ini. Ini berarti membunuh dua burung dengan satu batu. Namun Han Sanqian tidak pernah menjadi orang yang membunuh dua burung dengan satu batu, yang ia gunakan selalu tiga burung dengan satu batu. Poin ketiga adalah membuat utusan khusus berbaju putih semakin bahagia. Dia adalah orang pintar yang berpikir lebih dari yang lain, jadi dia paling mudah meragukan Han Sanqian. Namun, jika dia memujinya,
hatinya akan bahagia, dan kewaspadaannya terhadap Han Sanqian akan berkurang. Oleh karena itu, bagi Han Sanqian, lebih kondusif untuk menyamar. Melihat tujuannya tercapai, Han Sanqian mengangguk, masalah tidak bisa dihindari. Saya telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan telah melihat terlalu banyak perpecahan. Terkadang, bersama-sama mereka jelas merupakan hal yang besar, tetapi karena intrik, atau mungkin mereka kehilangan kepercayaan, dan akhirnya mereka hancur. Meskipun dunia selalu terpecah ketika bersatu, dan bersatu ketika terpecah, semuanya pada dasarnya normal dan tidak dapat dihindari, namun kita harus tetap bersama selama mungkin selama kita bisa. Mulut Han Sanqian benar-benar beracun, tetapi ketika orang ini menjadi beracun, Anda masih tidak dapat mengetahui kekurangannya. Keseluruhan kalimatnya terkesan menghibur atau memperingatkan, namun nyatanya, Han Sanqian lebih banyak berbicara dengan Hei Feng. Arti terjemahannya adalah, lihat, Anda merasa dirugikan bukan, merasa sedih dan tidak puas adalah hal yang wajar, bahkan dapat menimbulkan masalah. Lagi pula, wajar jika dunia terpecah belah dan bersatu, Anda tidak perlu menanggungnya, karena tidak ada gunanya menahannya. Kekuatan apapun pada akhirnya akan terpecah. Namun jika pendengarnya tidak sengaja, Anda tidak akan bisa mendeteksi ada yang salah dengan perkataan Han Sanqian. Inilah yang membuat Han Sanqian begitu kejam, dia memasang jebakan untukmu di mana-mana, tapi kamu tetap tidak bisa menemukannya sama sekali, dan bahkan jika kamu menemukan beberapa di antaranya, kamu tidak bisa berkata apa-apa tentangnya. Utusan khusus berbaju putih itu mengangguk, saya mengerti. Terima kasih atas ajaran Anda. Kami berdua akan pergi membantu pemilik desa sekarang. Suasana hati Hei Feng sedang tidak baik, dia hanya membungkuk dan berbalik lalu keluar. Tentu saja Han Sanqian tidak keberatan. Dia hanya akan bahagia. Bagaimanapun, semuanya berjalan seperti yang dia harapkan. Memikirkan hal ini, Han Sanqian tidak bisa menahan cibiran. Setelah itu, orang ini melihat ramuan di tanah lagi.